salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Ustaz Kabir, Ustaz jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan hari raya Idul teriring selawat serta salam dari Papua kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita khusyuk, kita baca Fatihah, kita khususkan buat pengarang kita, guru dan juga orang tua kita masing-masing. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, nama orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan umur mereka semua rokoh dan jannah. Dan guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan di dunia wal akhirat untuk diri keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji pada siang hari ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir terus ini hari tak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, urusan, keperluan, mudah-mudahan memudahkan kabul semua urusan, keperluan dan kerjaan. Ala hati ini yang lebih dari rahmatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa juwali wal dhurriyyah wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa rasulih wa kulli sahabati rasulillah ajma'in. Subhanallah wa abaina wa ummahatina wa jami'an syekhina wa arifina wa ustadina wa ashabihi mujahidina wa liman ahsana ilaina lijamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in wa ahli barakatuh masyarakat wal ardi biha min awal dunya ila yaumiddin. Wa khususan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Qadhi Syekh Sayyid Bakri bin Sayyid Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Imam Ibnu Hajar al-Kamil Nabi Jibril wal muslimin wa khususan ila Allah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi 'ulumihi wa fa'alaina min barakatihi. Meneruskan pelajaran kita halaman 190 baris 10 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wa kuriha. Ketemu Bapak? Hah? Saya tungguin. Kalau udah dapat kasih unjuk kawan. Jangan. Udah ketemu? Masih di syarat-syarat kedua. Ketemu deh ya. Wa kuriha makruh. Dimakruhkan karena ibu fa'il. Kuriha makruh. Iktida'un. Kalau disambung wa kurihak tida'un. Wa kurihak tida'un. Jadi alif hamzah wasal ya. Hamzah kan ada dua, ada hamzah wasal, ada hamzah khotok namanya. Ya Bang, ada hamzah wasal, ada hamzah khotok. Tahu definisi wasal khotok? Kalau bisa tahu boleh pulang. Di hamzah wasal tuh kalau dia di tengah kalimat nggak dibaca, di awal dibaca. Kalau khotok itu mau di tengah mau di awal dibaca. Kemarin tahu ya hamzah dengan alif perbedaannya ya? Apa? Udah besok ngajar ya. Amin. Ngajar pagi. Amin. Wa kuliah makruh. Iktida'un bermakmum. Iktidak itu mengikuti. Oh masih belum ya? Kan ditaktain ya, taktain gitu ya. Berarti kemarin itu nyambung nih. Kemarin itu tidak sah
kalau kita bermakmum kepada ummi, ya gitu ya. Dan satu, kalau dia tahu setelah salam, wajib diulang itu sholatnya. Karena tidak sah bermakmum kepada imam yang ummi, gitu. Jadi misalnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita makmum zuhur sama imam. Kan kita nggak kedengeran dia bisa pakai gaya. Pas lagi assalamualaikum terus dia istighfar kan ya, astagfirullahaladzim lah, ternyata PA gitu ya. Itu wajib pulang tuh. Tadi relasi jamaah tidak sah. Nah termasuk ummi, nah ini. Oh ini makruh saja, jadi tidak sah. Nah ummi itu kalau levelnya berbeda, tapi kalau levelnya sama sah. Kok dia bacanya sirotol laji ya? Harusnya kan dari dubat, harusnya kan shot, harusnya gitu ya. Misalnya di Isya maghrib, kok dia baca sirotol laji ya? Atau dia baca sirotol lazi berubah jadi zai. Harusnya kan sirotol lazi pakai to lagi. Dia kok sirotol, kok dia bacanya begitu ya? Lu emang bisa? Enggak, sama, gue juga nggak bisa. Nah ini sah ya. Jadi ketidaksahan bermakmum kepada imam yang ummi itu kalau levelnya berbeda ya Pak Ji. Kalau levelnya berbeda, kalau sama-sama PA, sama-sama daglet, sah. Lu bisa emang suratul lazi? Enggak, aku nggak bisa. Ya udah sah gitu ya. Nah termasuk ummi makruh juga wa kuriha iktidaun binahi ta'in. Apa itu ta'in wa fa'in? Fa'in. Ada orang bacanya ta'in fa'in. Walahinin dan berlahan-lahan itu apa ya? Lebay, bermain-main bima la yughayyiru makna, tapi tidak berubah makna. Makruh nih. Kalau kemarin arad kan ya, sering mengidghamkan yang bukan idgham. Wa alsas, dia sering mengganti huruf dengan huruf yang lain, dia sah tuh. Nah sekarang makruh saja, berarti relasi jamaahnya tetap sah, tapi makruh. Apa itu? Imam yang sering ta'in, yang sering fa'in, yang sering lahin. Lahin itu tidak berubah makna. Bima la yughayyirul makna. Nih kayak begini, intermezzo sedikit biar kita komprehensif. Jadi kalau Bapak belajar tajwid, itu ada yang namanya wajib syar'i namanya. Ada yang wajib sinai. Ya, wajib syar'i, wajib sinai. Yang nggak boleh itu wajib syar'i. Salah satunya yang merubah makna. Apa itu? Mengganti huruf atau tidak baca tasdid. Harusnya tasdid, tidak dibaca. Itu namanya syar'i. Tapi ada yang sinai. Contoh, nun mati ketemu tak, hukumnya apa? Halo. Ikhlas sotoy udah kencang salah. Ente bikin umpan yang bagus baru jago. Masa nun mati ketemu tak ikhlas. Jesse cita-cita pengen punya bini dua tapi habis. Nun mati ketemu tak ikhlas. Kan kemarin udah tuh bahwa udah dah kemarin panjang lebar nggak usah ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Gemuk udah kencang sabar. Satu aja dulu, jangan dua bininya. Ikhlas itu samar-samar. Hurufnya kan 15. Nun mati atau tanwin kalau ketemu huruf yang 15 ini bacanya samar. Salah satunya ta gitu ya. Contoh, nun mati ketemu ta apa? Anta. Gitu ya. Ini kan nun mati ketemu ta. Berarti bacanya anta. Gitu ya. Kalau dibaca ikhfa anta. Artinya apa? Bahasa Arabnya kamu. Paham ya? Sekarang saya nggak baca ikhfa. Saya tidak sesuai dengan hukum tajwid. Saya baca izhar, jelas. Anta. Artinya apa? Saya baca anta dengan anta. Artinya apa? Tetap kamu. Nah ini namanya wajib sinai. Nggak ngaruh. Beda dengan kalau Bapak baca, harusnya kul, Bapak baca kul. Ya ini artinya katakanlah Tuhan itu satu. Kalau Bapak baca kul, makanlah. Nah ini baru
Nggak sah kita bermakmum sama orang yang ganti-ganti huruf. Itu yang disebut apa kemarin tuh, dua jenis umi yang keduanya. Nggak boleh sama orang yang mengganti huruf. Harusnya allazi, dia baca allazi zat, atau dia baca al-laji jim. Ya beda makna lah. Ya begitu ya. Nah sekarang makruh kalau dia tak-takin, fa-fain, sah tapi makruh kalau bisa. Ya harusnya kan dibaca anta. Kok dibaca anta? Kebayang ya? Kebayang. Nah kalau imamnya sering fa-fain, terus lahinin bima la yughayyirul makna kadhammihain, seperti merubah domah di lafaz domaha di lafaz lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Seyogianya seharusnya dia baca alhamdulillahu rabbil alamin. Itu nggak berubah makna tuh. Ya. Itu namanya lahan dia. Tapi kalau sengaja nanti. Terus wa fathidali na'budu iyyaka na'budu. Seyogianya seharusnya, tapi dia baca iyyaka na'budu. Dia pengen nunjukin begitu. Oh dia ngaji. Nah ini error imam begini. Makruh sah tapi makruh. Walaupun tidak berubah makna. Fa illahana lahnan yughayyirul makna, apabila lahan itu apa terjemahnya yang enak? Bermain-main dah ya. Apabila dia lahnan tapi lahnan yughayyirul makna fil Fatihati di surah Al-Fatihah ka'an'amta, harusnya siratal ladzina an'amta. Dia baca sirat bikasrin dengan kasrah au dhammin, siratal ladzina an'amti, siratal ladzina an'amtu. Nah itu berubah makna. Kan tuh jadi ana, domir ana itu kan jadi domir ya, jadi pengganti. Ti kan jadi kamu, aku. Abtola batal, sholataman sholat orang, man orang. Abtola batal, menjadi batal. Sholat man orang, amkanahut ta'alluma, yang masih memungkinkan belajar. Tapi kalau nggak ada kemungkinan dia belajar, sah. Baru masuk Islam jam 3 kurang seperempat, dia belum sholat zuhur, 10 menit lagi asar. Kalau belajar Quran dulu lewat waktu zuhur. Ini yang disebut orang tidak berkemungkinan belajar. Kalau ada orang yang tidak berkemungkinan belajar begini, sholat kayak begini sah. Sirotol laji, na'an amta alaihim, itu namanya dia gak ada kemungkinan belajar, sah sholat. Tapi kalau ada orang yang bertahun-tahun jadi orang Islam, rezeki dikasih murah, umur panjang, sehat, masjid banyak kecuali di hutan, terus masih baca begini, abtola sholat, batolat sholat. Walam yata'allam, lalu tidak mau belajar, li'annahu laisa biqur'anin, karena kalau dibaca siratal ladzina an'amtu itu bukan Quran. Yang Quran siratal ladzina an'amta itu. Makanya orang yang tidak fasih itu dilarang kata ulama baca selain Fatihah. Karena kan ke Fatihah itu kemarin rukun, surah kan sunnah, nggak dibaca kan nggak apa-apa ya. Nah makanya kalau yang belum fasih dilarang baca selain Fatihah, karena khawatir yang dibaca bukan Quran. Yang Quran itu idza zulzilatil ardu. Ada orang baca ijazul jilatil ardu jiljalaha. Ya bukan Quran, karena yang Quran pakai zal. Ijaja anasrullahi wal fath itu bukan Quran, karena Qurannya pakai zal. Iza ja'an pakai shad anasrullahi. Dia baca ijazah jim dua-duanya. Berarti bukan Quran. Itu kurang lebih. Makanya bapak yang gak bisa ngaji jangan diem aja. Cari guru ikro dah, ikro paling pas dah.
Iqra 1, insya Allah Iqra 6 kelar, insya Allah. Mumpung belum pensiun, mumpung masih gagah. Ustaz, saya sholat gimana juga Tuhan terima. Tadi mah nggak usah pakai celana aja lu sembahyang ya. Kalau gimana aja kan. Tapi kan ada aturan, ada tertib administrasi. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Nanti di yaumul qiyamah sholatnya yang direken, bukan yang lain. Kalau dia benar-benar semuanya dan lain sebagainya. Terus, naam, iya. Makanya itu di buku itu kalau mau pulpen coret-coret keterangan itu nanti ajarkan lagi muridnya. Nanti kan kalau khatam sama Ustaz Tri dibagi-bagi semuanya itu ya. Ya benar ya, ya Mas Tri ya. Gratis. Pilih lagi dia jadi koordinator. Kalau suruh bayar, ajarkan lagi istrinya, anaknya. Itu pakai teks. Kan kalau diskusi ada datanya kan menarik ya. Kalau diskusi ada data, resep. Ya, itu datanya. Nah ini saya megang syiahnya ya, Anatul Talibin, hadis-hadisnya di dalam di sini. Naam ya, indokol waktu, apabila sempitnya waktu sholat bihurmatihi, sholatlah bihurmatihi, menghormatinya. Au aada litaksiri, karena atau mengulang karena melemah. Jadi kalau bapak dulu sholat tuh kagak fase, kata Imam Ibnu Hajar, ulang tuh yang kemarin sholatnya. Gue selama ini serotol lagi. Gue baru tahu tuh alladzi, berarti yang kemarin suruh ulang. Litaksiri, karena meremehkan. Ya Allah kasih usia panjang, kesempatan banyak, kok masih serotol lagi. Berarti dia meremehkan agama. Dia nggak mau serius ibadah. Berarti suruh diulang. Lihat tuh, bukan saya yang ngomong tuh kita. Wa a'ada litaksiri, dan dia mengulang sholat-sholatnya karena melemahkannya. Beda sama dokol waktu sholat bihormati. Saya jelasin dulu. Bapak di atas kereta, kumandang maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Islam tuh kalau dipanggil adzan wajibnya apa? Sholat. Terus nggak bisa kan? Di depan gimana? Udah macet ya, udah penuh, nggak punya wudhu, terus baju najis, terus udah dah nggak sholat aja, begitu? Enggak, ada aturannya. Itu yang disebut dokol waktu sholat lihurmati. Sempitnya waktu. Makanya bapak, kalau bapak pulang kampung bawa mobil sendiri wajib berhenti itu. Mau di sawah kan, berhenti. Atau nyari rest area, nyari masjid. Beda kalau niat jamak nanti, ini dulu dah ya. Wajib berhenti, karena apa? Kendaraan sendiri dan punya kasab. Kasab itu kesanggupan, usaha, kemampuan, al-quwah untuk memberhentikan mobilnya. Sholat aja pinggir jalan sawah pakai koran, kan bisa. Ya, nggak boleh di atas mobil dia, gimana? Nggak ada aliran yang ngebolehin begitu. Ya. Nah, kalau di mobil umum kan beda, kereta juga beda. Pak Masinis, mohon maaf, berhenti dulu, maghrib. Kata Masinis, sini. Memang ini kereta bapak. Sama bis umum. Kita misalnya baru tobat, biasanya kalau baru tobat begitu ya. Sholatnya lama, itu ciri-ciri orang baru tobat. Berhenti dulu Pak. Ente kan orang Islam, ini maghrib nih, kata yang nyetir bis. Nah, ini namanya, nggak bisa Ustaz, sholat berhenti di depanmu. Udah demplon banget lagi di kereta ya. Kalau naik, saya tahu banget orang yang naik kereta tuh biar cuci mata. Dia sebenarnya punya mobil, punya motor ya. Kita bajarin. Baji gak mau kendaraan? Enggak, saya mau naik kereta. Akal dulu ya. Karena kereta kan bening-bening banget, seger ya. Gimana mau sholat? Depan perempuan, jadi perempuan. Ini yang disebut sholat bihurmati waktu. Jangan udah, gua nggak sholat. Bah, macam begitu orang Islam. Kita udah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur. Ya sholatlah bihurmati waktu. Sholatnya gimana Ustaz? Udah gimana aja, yang penting dia sholat. Wow. Jangan begini, gua mau sholat. Allah, kata yang lain, DPA itu dia. Pas ngaji di Palmerah tuh di dia. Ya artinya
Ini yang disebut sholat dihormati. Saya menjelaskan teks itu. Apa sih sholat dihormati waktu? Yaitu sholat karena menghormat waktu. Bagaimana sholatnya? Ya terserah. Atau di mobil lampu merah kita nggak bisa dah, macet betul. Ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Oh dikit lagi waktu maghrib, itu yang disebut tuh. Ya udah sholat aja. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sama kalah beda ya. Kan ada sholat Siddatul Khauf yang lagi perang tetap sholat. Ya mata saya bebas. Karena kewajiban sholat itu nggak gugur selama akal masih nempel. Makanya Bapak kalau nemuin orang-orang terdekat kita lagi di opnam, suatu masa kita bakal datang. Benar, kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini selam, di sini opnam. Bisikin kalau dia masih dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah. Pak, Papa, zuhur datang Pak, gitu. Bingung. Terserah dia. Gak pakai wudhu Pak Ustadz. Ya, boro-boro wudhu orang ini di opnam. Bisikin anak soleh. Makanya beruntung Bapak kalau punya anak soleh. Mama, waktu maghrib datang mah, lagi di ruang ICU gitu. Suatu masa dia bakal datang. Makanya beruntung Bapak kalau punya anak soleh. Dia gak selfie mulu, tolongin bapak saya Bapak. Tapi dia bersyukur. Mama, waktu maghrib datang. Kalau dia masih ada, karena akal masih nempel. Begitu kemarin yang kita bahas waktu sholat sakit. Mama, waktu zuhur datang. Mama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan biasanya kalau anak besuk gantian jagain. Mama, Papa, Isa Pak, Isa udah datang Pak. Yang gajinya di atas UMR kan panggilnya Papa. Papa. Kalau yang UMR biasanya bapak ya, itu biasanya gajinya UMR tuh ya. Kalau Abi biasanya bapaknya tukang tahlil, Abi. Kan gaji ketahuan dari anaknya manggil ya. Kalau anaknya manggil bapak, siapa? Biasanya siapa? Terus itu yang disebut sholat dihormatihi wa a'ada li taksirihi, mengulang karena meremehkan. Iya, orang masjid banyak, duit ada, kayak HP ke kanan dangdutan, ke kiri ceramah di YouTube. Kan opsi hidup itu kan opsi pilihan multiple choice. Di sini jalan setan, di sini jalan Tuhan. Ini kalau gua catat, gua markap ini 10.000. Kalau enggak, kan pilihan hidup itu. Makanya kita minta terus sama Tuhan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Iya kalau di masjid. Kalau keluar mah setan aja lagi. Ya, sama kita juga ya. Kalau di masjid iya benar. Nah kalau udah keluar aja, ya di sini markap. Kalau gua markap nih haram, gua kasih walaupun 10.000 ya. Oh gua nggak budek ya. 10.000 hasil markap yang gak halal. Terus kita kasih anak kita jajan, lalu tumbuh darah dan daging dari barang haram. Suatu saat dia jadi bumerang. Berarti udah kita nanam benih tuh. Kalau mangga sekian tahun, jagung 4 bulan baru panen. Mangga 15 tahun. Duit haram tuh kita tanam benih di darah anak kita. Boleh jadi satu dasawarsa. Makanya jangan heran. Jangan salahkan anak kalau anak nanti gak dengar kata. Boleh jadi kita di dulu. Anak melawan gitu, ya Allah. Anak kalau ngomong nyelekit sakit betul ini hati. Makanya kadang-kadang ayahnya yang perlu istighfar. Boleh jadi misalnya anak panas, anak resek. Kita nih kepala rumah tangga. Astagfirullah. Kayak Nabi Yunus. Nabi Yunus ditelan dalam kegelapan kan dia la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Ya Allah ini rumah apa? Ya rezeki gua seret betul. Kok kayaknya uring-uringan terus. Kita kepala rumah jangan salahin ini, jangan salah. Kita nih bapaknya. Kita yang cari duit. Boleh jadi gua banyak salah. Astagfirullah. Wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Boleh jadi ada yang berbebannya. Nanti istighfar itu obatnya. Istighfar itu sabunnya, dicuci kesalahan-kesalahan kita. Makanya kita orang tua. Nabi Adam diturunin dari surga. Apakah Nabi Adam minta naik lagi? Enggak, minta ampun. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
kita. Jadi apa yang terjadi di keluarga kita, istighfar, kita mohon ampun. Mohon maaf ke situ-situ, tapi saya rasa representatif juga. Terus qala syekhuna, berkata guru kita Ibnu Hajar al-Asqalani, wa yajharu, dan yang jelas, annahu, sesungguhnya orang yang sering lahan, la ya'ti bitilkal kalimat, untuk tidak membaca. Ya'ti itu mendatangkan, atau ya'ti untuk tidak mendatangkan, untuk tidak baca itu kalau dia lahan. Di annahu ghairu Qur'anin qat'an, karena itu bukan Quran qat'an secara qat'i. Kata Ibnu Hajar al-Haytami, falam tawaqqaf sihatus sholati, dan tidak tergantung kesahan sholat hina idin alaiha, saat ini atasnya, bal ta'abbuduha, akan tetapi kesengajaannya. Jadi kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa, ya namanya nggak tahu, ya namanya manusia ya, kadang-kadang lagi sholat pikiran kan kemana-mana aja. Ya maklum kan kita manusia, tentu kan menyimpan memori-memori ingatan. Lagi sholat kan begitu juga. Makanya dianjurin imam kalau bisa jangan lama-lama. Kalau imam lama nanti makmumnya jadi menghayal ya. Iya, kalau makmumnya ngerti artinya. Kalau nggak ngerti artinya kan jadi menghayal yang macam-macam ya. Makanya ada sunnah qobliyah itu begitu, untuk menghabisi memori terakhir sebelum sholat dihabisin itu. Udah ingat kunci hilang, ingat janda, ingat pengen kawin lagi, ingat bonus, terus ingat atasan diomelin, ingat mitra kerja yang semakin demplon. Habis deh tuh di sholat sunnah qobliyah. Tapi di sholat fardunya hilang udah. Ustaz tinggal aja sih. Ustaz bininya berapa? Satu ya? Nah, biasanya cengir aja kalau ngaji. Walau min. Lah makanya pas An'amti dia nggak sadar, nggak batal, nggak sadar. Kalau dia sadar dia pulang. Walau min mitli hadza mutilun. Kalau intahan. Terus au fi ghairiha, atau terjadilah kan fi ghairiha, selain Al-Fatihah. Sholat duha, nggak baca surah aja. Jadi ada orang baca ijazah, ada nggak sengaja, ijazah, ada sah, nggak sengaja. Karena kalau nggak baca surah, sah nggak kira-kira? Makanya bapak jangan gampang muparoko kalau dengar imam salah. Husnuzon aja dulu, ya. Ya nggak niat ngomong begitu, ya. Kita misalnya udah belajar, salah tuh. Dia misalnya ada imam bukan Fatihah, kalau Fatihahnya benar, suratul ladzi. Pas baca yang lain, surah lain, lazi gitu ya. Nah itu udah saja, jangan pakai lazi. Bisa baru belajar tuh, latah aja kalau dengar imam. Soalnya begini bapak, orang itu biasanya kalau baca Quran, yang udah ngaji nih, kalau melihat teks biasanya fasih, biasanya nggak salah. Tapi kalau udah merem, udah nggak ngeliat Quran terus apalan, aduh kacau belok. Ya, makanya kalau bapak belum hafal makhraj, saya yakin kalau suruh ngaji Quran fasih-fasih, saya yakin. Misalnya fasih dah. Tapi kalau udah merem, udah kagak ngeliat teks, dia kacau belok. Makanya kalau yang belum fasih betul, jangan yang panjang-panjang apa. Ini belum fasih betul, udah baru belajar ngaji. Fasih kalau lihat, pas merem baca sabihis, udah kacau belok. Fazakir, fazakir ya kata. Harusnya kan pakai zal. Inna fa'atiz zikra. Padahal kalau melihat bacanya fasih, tapi pas merem, yang nyengir dia tuh. Bacanya kalau bisa alhamdulillah ke bawah dulu, lihat makrotnya, kan itu penting tadi saya jelasin. Itu syar'i. Walaupun tidak berpotensi apa kalau nggak sengaja. Biasanya orang kalau melihat Quran fasih. Saya sering menemui kasus begitu. Pas dia jadi imam misalnya, lah kacau belok. Karena biasanya yang nggak ngerti arti berkemungkinan salah banyak, tapi yang tahu arti biasanya berkemungkinan salah diminimalisir.
Misalnya surah-surah apa yang keder-keder dal, kayak itu dah wadduha atau idzazul, atau baca apa wasyamsi wadduhaha, kan gitu ya. Kadang-kadang waktu lihat si pasien wasamsi wal pasti keluar wasamsi wadduhaha, semuanya sama hurufnya. Wal qamari idza talaha, jadi ngaco ya gitu. Makanya kalau belum lancar dengan makharijul huruf, nggak apa-apa, nggak usah malu dengan surah-surah pendek. Dulu sahabat Nabi Qul ahad terus. Ada satu kasus, saya nggak mau terjun itu kan, saya udah terakhir. Terus sohat sholatuhu wa qudwatu bihi, dan bermakmum kepada imam yang ngaco makhrajnya dalam tanda kutip di surah, jangan buru-buru mubarokoh ya. Iya, kecuali Fatihahnya. Kalau Fatihah kan ruku. Misalnya ada kita ngikut imam, kita tahu belajar dia salah tuh, jangan sah salah. Kan dia kan gak niat baca begitu. Dia sih pengennya ijazah, tapi kok keluarnya ijazah kan gitu. Nah, paham ya? Nah, ini diperlukan relasi apa namanya? Hablum minannas. Nanti kita suuzon mulu sama orang. Nah, nanti percuma sholat kalau kita pikirannya jelek mulu sama orang, kan begitu bang. Nah, makanya di sini ulama saking tadi tertib administrasi nahnu bil zawahir, tapi ada nuansa-nuansa tasawufnya seperti ini. Kayaknya ulama itu tidak untuk jadi orang keras kita. Orang emang kalau belajar fikih cenderung galak, ya, cenderung orangnya keras gitu. Kalau belajar fikih saja, biasanya dibagi dengan adab, ngaji akhlak, ngaji penyakit hati. Biasanya orang berubah. Nah, ini emang pengarang kitab ini dua. Makanya ini kan nuansa-nuansaan nih. Harusnya kan fair. Ini nuansa-nuansa tasawuf supaya kita jangan buruk sangka bahwa ini ibadah kepada Tuhan juga harus mengangkat nilai-nilai hablum minannas. Mencium ajar aswad itu bagus, tapi kalau kita nyikut kanan kiri kan jadi gak bagus gitu, kayak seakan-akan. Nyium hajar aswad itu fadilahnya utama, tapi kalau kita jadi nendang-nendang orang lain, nah ini menjadi aneh. Jadi seakan-akan begini juga itu. Jadi tertib administrasi ditekankan juga, tapi sikap kita kepada hablum minannas itu juga harus dikedepankan. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul jannah. Seakan-akan ketaatan kita kepada Tuhan, tapi tidak ditambah dengan ketaatan secara sosial, ya nonsen. Ibadah puasa dari pagi sampai sore, bayangin bapak, nyampe pagi sampai sore lapar, haus, sebulan kan, terus nggak bayar zakat, dianggap nonsen itu ibadah kita. Bayar zakat tuh yang 3 liter setengah, dibayarin kepada fakir miskin, kayak nonsen. Coba lihat hukum jinayat dalam Islam. Setiap kita melanggar perintah Tuhan, suruh bayar dam, suruh bayar fidyah, suruh bayar kafarat, ada kisos, ada jadi bentuk-bentuk denda. Di mana suruh kita bayar? Kepada manusia, mustadafin. Seakan-akan kesalahan kita pada Tuhan tambal dengan pengabdian kepada manusia. Nah, sholat juga begitu. Walaupun unsur-unsur tertib administrasi terpenuhi, tapi unsur-unsur hablum minannas kalau bisa jangan sampai terganggu. Buat apa kita misalnya tadarus misalnya 10 juz jam 2 malam, tapi tetangga pada terganggu. Ini gak bagus juga kan gitu. Nah, ini kayaknya di tengah-tengahi oleh Ibnu Hajar. Wah, udah lebih ya. Ya Allah, udah lupa, maaf kalau nggak berasa tadi kayaknya cepet banget, nggak diingetin sih Ustaz. Tapi emang bagus diingetin kalau diingetin. Nah, jadi saya pada tadi. Kalau saya pernah terlalu hati kita kenapa? Walau bismi hada mukminna, au fi ghairi salatuhu wa qudwatu. Sah, pokoknya imam yang rada lahan di lain Fatihah sah. Illa idza qudira wa alimata. Kecuali tuh imam sengaja, gua tahu tuh imam nyengajain. Kalau sengaja enggak sah. Tapi kalau dia enggak sengaja, sah. Dia anahu kalamun ajnabiyyun, karena sesungguhnya waktu dia baca ijazah bukan kalam Quran tapi ajnabiyyun selain Quran. Kalau enggak sengaja, saya yakini saja imam tidak bermaksud begitu. Dia niatnya ijazah, tapi karena lidahnya mungkin jadi dia baca ijazah, sah salatnya. Karena nggak sengaja, kecuali sengaja.
Wahai subatolat, wallahu a'lam. Baik, karena udah waktu, sebelum saya tutup dengan Fatihah, boleh jadi ada yang mau ditanyakan, boleh jadi ada yang mau didiskusikan. Kalau ada silakan. Ya Pak Haji. Perumatan waktu yang seperti tadi, prakteknya bagaimana Ustaz? Iya. Kita niat, kan belum ada wudu. Ya. Kemudian niatnya apakah sudah praktek sholat dan ukur? Ya gitu kan tadi saya bilang, namanya hormat waktu itu ya hanya pikiran saja, hati saja. Jadi nggak usah mikir-mikir sholat kan sempit ya. Jadi nggak pakai ruku lagi udah nggak pakai sujud lagi, udah nggak pakai wudu lagi udah. Biar najis itu namanya juga sholat dihormatil waktu. Sholat hormat waktu. Ini udah masuk isya, ini udah masuk maghrib. Saya kok nggak sholat? Saya kan orang Islam. Nah makanya ada sholat dihormatil waktu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, lagi ngerem. Malam komedian ya. Tintin, janda lewat. Gaya itu bercanda ya. Ya Allahu Akbar ruku. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Jangan kan gitu Ustaz ya. Udah dikit mak nih. Enggak. Akhirnya kunci sholat. Artinya tiap gerakan bacaannya tetap. Ya. Emang gerakannya isyarat aja. Ya, cuman bacaannya tetap yang fardu-fardu saja. Jangan waktu hormat waktu beri waktu melodin amin amma yang tersabda juga. Itu namanya hormat sholat dihormati. Sama kayak orang tadi di opnam nggak bisa wudu orang ini. Terus bilangin mama, papa, zuhur datang. Dan ntar dia pernah lihat gak seran video di WA tuh ada salah satu ulama gede lagi sakit dia begini. Padahal nggak ada airnya. Jadi jiwa raganya refleks ambil wudu karena didominasi ibadah. Orang kalau sakit tuh astagfirullah. Oh, karena refleks itu kan nggak disuruh. Yang keluar astagfirullah. Tapi kalau orang yang imannya kagak, yang kebiasaannya, misalnya sering mancing, gentak gitu, latahnya gentak. Terus selesai itu dia sampai di tempat, sekarang ulang lagi sholatnya Ulang wajib itu kan bukan Sholat waktunya Ustaz. orang kagak ada wudu, nggak ada. Ulang di waktunya gitu Ustaz. Di luar namanya doa. Jadi kalau di luar ya begitu Pak Haji ya, namanya sholat dihormati. Makanya Bapak nih, kalau Bapak lagi di kantor, terus ada adzan berkumandang. Di mazhab Syafi'i tidak wajib tepat waktu, cuman awal waktu itu waktu fadilah. Niatkan, namanya ajab, bukan niat azab. Wa idza azamta fatawakkal. Harus ada tuh di mazhab Syafi'i. Jadi Bapak kalau adzan, kita lagi di mobil, Bapak adzan itu hati ngomong, saya mau sholat tepat gitu. Waktu walaupun di meja, silakan terusin. Aku ini Ustaz, boleh nggak ditunda? Ya silakan. Yang bagus di awal waktu. Itu mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab yang mewajibkan awal waktu. Nah tapi mazhab Syafi'i waktu itu terbagi-bagi. Silakan nanggung ini kerjaan Ustaz. Ya niatin dulu aja. Saya mau sholat tepat waktu. Itu mazhab Syafi'i. Misalnya lagi ada beranak nih, orang beranak. Ayo bener. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dulu ya, saya mau sholat. Kata yang saya gimana ini? Nah, ya artinya itu mazhab Syafi'i makanya dinamis. Makanya mayoritas paling banyak mazhab Syafi'i. Dia dinamis. Dia boleh menunda kalau yang penting niat dulu. Saya mau niat sholat di awal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat barokah di din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafna waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bapak-bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya. Ya, makasih Tia. Ustaz. Oh. Haji. Sok. Ah,